Setiap hari kita makan, dan setiap kali kita makan, ada satu sistem besar yang bekerja di belakang layar. Ya, pertanian. Masalahnya, sistem ini sedang capek, bukan capek karena malas, tapi karena terlalu sering dipaksa. Berbagai penelitian dan laporan FAO menunjukkan bahwa praktik pertanian intensif telah menyebabkan degradasi lahan, pencemaran air, dan penurunan produktivitas lahan di banyak wilayah dunia. Lahannya masih ada, tanamannya masih tumbuh, tapi kemampuannya pelan-pelan menurun. Ibaratnya masih masuk kerja, tapi performanya tinggal setengah. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, pertanian bukan cuma sulit berkembang, tapi bisa kehilangan kemampuannya untuk menopang kebutuhan pangan di masa depan. Dan kalau sudah begitu, masalahnya bukan lagi soal panen, tapi soal hidup. Disinilah pertanian berkelanjutan hadir, bukan sebagai tren, bukan juga sekedar istilah di jurnal. Secara ilmiah, pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai sistem pertanian yang mampu memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Intinya sederhana, bertani hari ini tapi tetap mikir untuk besok. Konsep ini berdiri di atas 3 pilar utama, ekologi yang terjaga, ekonomi yang masuk akal, dan sosial yang adil. Pertanian berkelanjutan itu bukan anti hasil tinggi, dia hanya anti cara-cara yang bikin alam cepat rusak. Karena panen cepat itu menyenangkan, tapi panen berulang itu jauh lebih penting. Secara ilmiah, tanah bukan benda mati. Tanah adalah ekosistem hidup. Di dalam 1 gram tanah subur terdapat jutaan mikroorganisme yang berperan dalam siklus unsur hara dalam pembentukan struktur tanah. Mereka bekerja tanpa henti, tanpa gaji, dan tanpa cuti. Satu-satunya yang mereka minta cuma satu, jangan disemprot berlebihan. Pertanian berkelanjutan menjaga kesehatan ekologi dengan meningkatkan bahan organik tanah, menerapkan rotasi tanaman, serta mengelola hama secara ekologis. Karena ekosistem itu sistem kerja tim. Kalau semua serangan dianggap musuh, jangan kaget kalau nanti yang kerja tinggal petani sendirian. Air juga diperlakukan lebih bijak, bukan dihamburkan, bukan dicemari. Karena air itu bukan cuma untuk musim tanam sekarang, tetapi juga untuk musim tanam yang belum lahir. Banyak yang mengira pertanian berkelanjutan itu mahal dan ribet. Padahal justru sebaliknya, kalau dijalankan dengan benar, penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanian berkelanjutan mampu menekan biaya produksi dalam jangka panjang dengan mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida sintesis. Memang hasil tidak selalu langsung melonjak, tapi tetap stabil. Dan stabil itu penting karena untung besar satu musim, lalu rugi 3 musim berikutnya. Itu bukan sukses, itu bikin stres. Pertanian berkelanjutan mengajarkan bahwa bertani bukan soal spekulasi, tapi soal strategi. Di tengah perubahan iklim yang makin sulit diprediksi, pertanian berkelanjutan menjadi investasi jangka panjang bagi ketahanan pangan. Konservasi tanah dan air, peningkatan bahan organik, tanah, serta diversifikasi tanaman terbukti mampu meningkatkan ketahanan sistem pertanian terhadap kekeringan dan cuaca ekstrim. Ini bukan solusi instan, ini bukan cara cepat viral, tapi ini cara yang paling masuk akal. Karena pertanian itu bukan lomba sprint, tapi maraton. Bukan siapa yang paling cepat panen, tapi siapa yang paling lama bisa bertahan. Dan pada akhirnya, bertani bukan hanya tentang apa yang kita ambil dari alam, tapi tentang apa yang kita kembalikan. Karena kalau alam dijaga, dia nggak pelit hasil, dia cuma nggak suka dipaksa.